Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Samsudin, Guru Teknik Kendaraan Ringan Otomotif di SMK Negeri 52 Jakarta. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang transmisi otomatis, part yang kedua. Nah, jika pada video sebelumnya, part pertama, kita sudah membahas tentang komponen transmisi otomatis, yaitu torque converter. Nah, pada part kedua, kita akan melanjutkan pembahasan ke dua komponen yang belum dibahas. Ya, jadi sebagai pengingat, ada 3 komponen utama dari transmisi otomatis. Ya, yang pertama adalah torque converter, kemudian adalah planetary gear unit, kemudian adalah hydraulic control unit. Ya, jadi ada 3 komponen. Nah, pada part pertama kita sudah membahas komponen torque converter. Nah, pada part kedua, ya, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada komponen planetary gear set, ya, dan juga cara kerjanya ya. Dan komponen yang ketiga yaitu hydraulic control unit. Ya, ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, jika teman-teman belum menyaksikan part yang pertama ataupun lupa ya, butuh mengingat kembali tentang komponen torque converter, silakan teman-teman menyimak kembali video transmisi otomatis yang part pertama. Bagaimana pembahasan tentang planetary gear set dan juga hydraulic control unit pada transmisi otomatis? Simak terus video ini hingga selesai ya. Ya, nanti setelah video ini selesai akan ada diskusi di Edmodo. Oke, ini komponen yang kedua, planetary gear set. Nah, planetary gear set adalah susunan gear ya secara planetary, dan di dalamnya itu terdapat beberapa macam gear. Nah, yang pertama ada ring gear. Ya, ini bentuknya besar, cincin ya, cincin besar. Kemudian ada sun gear. Ini gear yang berada di tengah. Kemudian ada planetary pinion ya, atau gear planet yang mengelilingi sun gear. Ya, sini ada 3 planetary pinion dan juga ada planetary carrier. Ya, dia yang menghubungkan antara planetary pinion. Nah, jadi fungsi dari planetary gear set adalah memungkinkan agar kendaraan bisa menaikkan dan menurunkan torsi mesin, menaikkan dan menurunkan kecepatan kendaraan, dan juga dipakai untuk memundurkan kendaraan, dan dipakai juga untuk bergerak maju. Ya, jadi komponen inilah ya yang memungkinkan hal ini bisa dilakukan oleh kendaraan. Contohnya ya, jadi di sini ada di mobil atau di mesin itu ada hubungan antara torsi dan kecepatan. Ya, jadi mobil ketika kondisi diam ya, untuk bergerak pertama kali mobil itu memerlukan torsi ya, mesin itu memerlukan torsi yang besar ya, tidak memerlukan kecepatan. Ya, jadi di sini dia memerlukan torsi. Nah, yang mengatur mesin dapat menghasilkan atau kendaraan dapat menghasilkan torsi yang besar adalah ini ya, planetary gear set. Ya, jika sudah melaju, proporsi torsi ya, besarnya torsi itu akan berkurang. Nah, kecepatan dia akan bertambah. Nah, ini yang nanti yang akan merubahnya adalah planetary gear set. Dan juga ketika dalam jalan menanjak ya, mobil itu memerlukan torsi yang besar. Ya, jadi mesin itu harus menghasilkan torsi yang besar
Ya, yang memungkinkan menghasilkan torsi yang besar dari transmisi otomatis adalah dari komponen planetary gearset. Nah, mobil pun harus bisa berjalan mundur. Nah, yang komponen yang memungkinkan menghasilkan gerakan mundur dari transmisi otomatis adalah planetary gearset. Ya, jadi fungsi dari planetary gearset ini cukup banyak. Ya, dia mengatur perbandingan rasio gear untuk menghasilkan torsi dan kecepatan yang bermacam-macam dan juga mengatur arah putaran di transmisi otomatis ya, baik untuk mundur ataupun maju. Nah, di sini ya kita terlihat jelas sekali konstruksi komponen planetary gearset. Ya, jadi planetary carrier itu dihubungkan dengan poros tengah. Ya, ini dilihat, ini gambar penampang depannya, ini penampang sampingnya. Jika dilihat planetary carrier adalah ini, komponen yang warna hijau. Ini adalah poros tengahnya. Nah, dia terhubung dengan planet gear atau planetary pinion. Ini penampang sampingnya. Dan membuat planetary pinion ini berputar mengelilingi sun gear ya. Jadi planetary yang menggerakkan pinion ya, planetary pinion adalah planetary carrier. Sehingga planetary pinion bisa berputar mengelilingi sun gear. Ya, planetary pinion ini mempunyai prinsip kerja menyerupai planet yang berputar mengelilingi sun gear ya. Jadi ini sun gear-nya seperti matahari dan planetary pinionnya seperti planet ya. Jadi planetnya mengelilingi sun gear. Nah, sun gear ini terhubung dengan drum ya. Ini sun gear ya, terhubung dengan drumnya ya, atau wadah dari brake rem ya. Nah, ring gear itu terhubung ya dengan planetary pinion dan input shaft ya. Ya, ini ring gear terhubung dengan planetary pinion dan jika dari samping baru kelihatan dia terhubung dengan input shaft. Ya, di sini juga terlihat. Nah, di sini nanti akan kita bahas nih. Di sini tidak ada tulisannya, tapi di sini adalah komponen brake dan kopling. Ya, komponen rem dan kopling. Yang nanti fungsinya adalah untuk mengatur pergerakan dari planetary gear set. Yuk, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini konstruksi komponen planetary gear unit. Nah, jadi planetary gear unit ya, itu terdiri atas planetary gear set ya, beberapa planetary gear set. Tadi kita bahas planetary gear set. Nah, jadi planetary gear unit itu terdiri dari planetary gear 2 ya. 2 planetary gear set. Ya, ini ada 1, ini ada 2. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ya, ini ring gear-nya, planetary ring gear. Ini juga planetary ring gear ya. Planetary carrier. Nah, kemudian kita harus pahami tadi ya, untuk merubah atau memvariasi kecepatan dan torsi pada transmisi otomatis tipe planetary gear unit, maka ada bagian yang berfungsi sebagai drive atau input ya, ada yang berfungsi sebagai driven atau output, dan juga ada yang akan ditahan ya atau difikskan ya. Nah, di sini ditahannya itu ada komponen yang namanya brake atau rem. Nah, di sini ada 2 ya. Yang pertama ini B1 ini dan juga B2 ya, komponen remnya. Nah, kalau di C itu artinya kopling. Ya, ini nanti akan meneruskan putaran. Ya, ini yang akan juga meneruskan putaran. Nah, kalau F ini adalah one way clutch. Sama dia juga, kalau ini fungsinya adalah menahan
planetary carrier agar dia tidak berputar berlawan arah jarum jam. Oke, ini sun gear ya. Yang depan, ini sun gear yang belakang. Ini ring gear. Oke, baik. Ini planetary short pinion dan ini planetary long pinion. Oke, kita bahas slide selanjutnya. Nah, prinsip kerja merubah variasi kecepatan dan torsi. Jadi kita sudah memahami dari slide sebelumnya. Jadi fungsi dari planetary gear unit ya adalah merubah dan memvariasikan kecepatan dan torsi. Nah, bagaimana caranya? Kan seperti itu pertanyaannya. Nah, di sini prinsip kerjanya ada 4 cara ya. Yang pertama adalah deselerasi ya, kondisi perlambatan atau deselerasi. Nah, pada kondisi perlambatan atau deselerasi ya. Jadi tadi prinsipnya adalah ada yang sebagai input, ada yang sebagai output, dan ada yang sebagai fix. Nah, di deselerasi yang sebagai input adalah ring gear. Ya, ini inputnya ring gear. Ya, putaran masuk dari ring gear. Kemudian akan diteruskan ke planetary pinion. Nah, yang fix adalah sun gear. Jadi sun gear ini ditahan ya oleh B1, brake 1. Ya, brake B1 ditahan. Nah, sehingga planetary pinion dia akan berputar mengelilingi sun gear. Ya. Kemudian putaran akan diteruskan ke output yaitu planetary carrier. Karena ini berputar ya mengelilingi sun gear, otomatis ini bagian planetary carrier dia akan berputar dan putarannya sebagai putaran output. Ini deselerasi, perlambatan ya. Karena rasio gearnya dia akan semakin mengecil. Seperti itu. Ya, pada saat sun gear pada posisi tetap, hanya pinion gear yang berputar. Dan berotasi. Ya, selain berputar pada porosnya, dia juga berotasi mengelilingi sun gear. Sehingga poros output akan berdeselerasi dalam proporsi dengan poros input. Sehingga rotasi hanya terjadi dari gigi pinion. Oke, ini prinsip kerja deselerasi. Nah, ini prinsip kerja yang kedua adalah reserve atau mundur. Ya, ini harus dipahami tadi warnanya ya. Warna putih adalah input power. Ini. Yang warna merah adalah output power. Yang ketiga, yang warna orange adalah arah dari putarannya. Nah, ini reserve atau mundur, otomatis nanti arah putarannya akan berbalik. Nah, di sini yang menjadi input adalah sun gear. Ya. Yang menjadi input adalah sun gear. Nah, putaran sun gear akan diteruskan ke ini ya, planetary pinion. Ya. Kan ini putarannya searah jarum jam. Ya, jika dilihat dari sini, dia searah jarum jam. Nah, di planetary di planetary pinion, dia akan membalikkan arah putaran ya. Yang tadinya searah jarum jam, dia akan berlawan jarum jam. Ya, di sini juga sama. Ya, di sini perpindahan arahnya. Nah, dari planetary pinion, dia akan diteruskan ke ring gear sebagai output. Ya, sebagai output. Nah, yang bekerja menahan planetary carrier adalah brake B2 juga. Ya, ini ditahan planetary carrier-nya. Ya. Sehingga si pinion gear ini tidak dapat berputar mengelilingi sun gear. Ya, dia hanya berputar pada porosnya, tidak berputar mengelilingi sun gear.
Ya, maka gerakan yang dihasilkan di output adalah kebalikan dari input. Ya, maka terjadi putaran ya atau gerakan mundur di kendaraan. Seperti itu. Nah, prinsip kerja yang ketiga adalah direct coupling atau hubungan langsung. Nah, di sini yang menjadi input adalah sun gear ya dan ring gear. Kita lihat. Ini sun gear. Ya, ini sun gear dari input mesin ya. Ring gear juga mendapatkan input dari mesin. Ya, dari torque converter lah ibaratnya. Nah, kemudian arah putarannya ya ini ke sini. Ya, outputnya juga ke sini. Jadi searah dengan input. Nah, ini power outputnya dihasilkan ke planetary carrier. Nah, di sini ya tidak ada yang fix karena tidak ada yang ditahan ya karena ini hubungan langsung. Ya, jadi di sini inputnya masuk 2 ini langsung dikonversi oleh putarannya oleh planetary carrier. Jadi kecepatannya input dan output adalah sama. Seperti itu. Nah, ini akselerasi. Ya. Akselerasi ini maaf ya gambarnya agak ini buram. Nah, yang menjadi input di sini adalah planetary carrier ya, yang menjadi input. Ya, dia terhubung dari sini dari bagian dalam. Ya, menjadi dia berputar. Nah, dia akan menggerakkan planetary pinion. Nah, yang di fix adalah ya yang direm adalah sun gear. Ya. Nah, sun gear ini direm oleh B1. Ya. Nanti J3 ini akan meneruskan putaran ke planetary carrier ya dari input. Ya, dari input masuk ke planetary carrier ini dihubungkan oleh couple C3. Nah, ketika planetary berputar searah jarum jam, pinion gear akan berevolusi ya, artinya dia akan mengelilingi sun gear. Ya, mengelilingi sun gear sehingga ring gear berakselerasi, kecepatannya bertambah sesuai dengan jumlah gigi pada ring gear dan sun gear. Ya, ini ya akselerasi, artinya kecepatannya bertambah. Oke. Sampai di sini prinsip kerja dari planetary gear unit. Ya, jadi di akselerasi ini ya, dia terjadi pada kecepatan dari gear 1 ya atau L, kemudian gear 2, gear 3 dan gear 4. Ya, ini menggunakan prinsip akselerasi. Nah, ketika dia misalkan berkurang kecepatannya dari gear 4 sampai ke gear 3 turun lagi ke gear 2, dia menggunakan prinsip deselerasi. Ya, ketika masuk ke mundur, ya gear mundur dia akan menggunakan prinsip ini. Ketika dia gear 3, dia akan menggunakan direct coupling seperti ini langsung. Kecepatannya sama. Ya, kalau yang ini 4 tadi maaf adalah untuk gear 4, gear 2. Ya. Seperti itu. Ini cara kerja dari planetary gear unit untuk mengatur torsi dan kecepatan. Ya, itu perbedaan antara input dan output ya, ada rasionya. Seperti itu. Oke, ini komponen yang ketiga yaitu hydraulic control unit. Nah, prinsip kerjanya adalah ya, si hydraulic control unit ini dia akan merubah beban mesin dan kecepatan kendaraan menjadi hydraulic signal. Ya. Contoh ya di sini. Ya, kita lihat ada throttle modulator valve.
Nah, ini yang nanti akan mengukur bukaan dari katup gas ya, pedal gas. Nah, kemudian di sini juga ada overdrive gear unit. Ya. Ini layout dari hydraulic control unit. Ya, jadi dia sistemnya itu seperti pengaturan pengaliran minyak hidrolik. Ya, jadi dia banyak komponen valve ya, katup, dan juga ada komponen oil pump ya, yang mengatur atau membangkitkan tekanan. Ya, ini letak dari torque converter, ini oil pumpnya, di sini ada planetary gear unit ya, 3 speed atau 4 speed. Ya, di sini ada yang overdrive gear unit. Ya, di sini ada akumulatornya. Dan di sini lah yang dimaksud dengan hydraulic control unit. Ya, ini yang dimaksud dengan komponen hydraulic control unit. Nah, fungsi utama dari hydraulic control unit ini adalah ya, jadi satu adalah mengalirkan minyak transmisi ke torque converter. Ya, ini tadi di sini ada pengaliran minyak dari oil pan ya masuk ke oil pump, kemudian disalurkan ke primary regulator valve dan juga ke secondary regulator valve ya. Dia akan masuk ke torque converter. Kemudian dia akan juga mengatur tekanan hidrolik yang dihasilkan oleh pompa oli. Ya, jadi dia mengatur tekanan berapa tingginya ya, tekanan yang dihasilkan oleh pompa oli. Merubah ya, yang ketiga merubah beban mesin dan kecepatan kendaraan menjadi hidrolik signal. Ya, tadi beban mesin itu ya diukur dari bukaan throttle valve. Ya, ini nanti dia akan memberikan signal ya dari throttle valve itu menjadi tekanan hidrolik. Ya, jadi hidrolik signal. Kemudian memberikan tekanan hidrolik ke kopling C dan rem. Ya, ini yang bagian B dan C. Yang memberikan tekanan hidrolik. Ke sini juga ya dari secondary dan primary regulator valve. Nah, kemudian di sini juga untuk melumasi bagian transmisi dan juga untuk mendinginkan torque converter dan unit transmisi. Ya, jadi ini komponen ya hydraulic control unit ini sangat krusial. Ya, jadi minyak yang dipakai di sini sebutannya adalah ATF ya, Automatic Transmission Fluid. Ya, jadi ini aliran ATF-nya adalah seperti ini. Ya. Di sini penampungnya, di sini oil pumpnya yang mengalirkan. Nah, ini sirkulasi yang dihasilkan. Nah, yang warna merah adalah line pressure. Nah, ini bertekanan. Nah, ketika sudah warna kuning, ini di converter dan lubrication pressure ya. Jadi dia menjadi perpindahan tenaga dan juga pelumasan. Ya. Nah, kalau yang warna hijau, dia fungsinya adalah sudah ATF-nya itu governor pressure ya. Jadi dia sudah dari tekanan governor. Dan kalau throttle ini yang warna biru itu adalah tekanan dari throttle atau dari pedal gas. Ya, jadi ini tekanan dari pedal gas masuk ke kontrol unit. Ya, control valve. Nah, yang warna hijau itu dari governor valve ya, atau dari mesin ini. Ya, ini dari mesin. Nah, ini governornya yang mengukur beban mesin. Ya, jadi prinsip kerjanya si hydraulic control unit ini adalah merubah beban mesin dan kecepatan kendaraan menjadi hidrolik signal.
Nah, signal inilah yang nanti akan mengatur tekanan aliran hidrolik ke kopling. Ya, ini kopling atau remnya. Planetary gear unit ya, untuk merubah gear rasio secara otomatis sesuai pengemudian. Ya, jadi gimana gimana cara proses perpindahan gear ya secara otomatis sesuai dengan kondisi pengemudian adalah diatur dari hydraulic control unit ya. Hydraulic control unit ini yang membaca data dari throttle, pedal gas, dari kondisi beban mesin ya. Jadi oh ini bukan mesin sekian, berarti harus pada gear sekian, percepatan sekian. Pada beban mesinnya segini. Nah, berarti transmisi otomatisnya pada perbandingan rasio sekian. Nah ya, ini di-convert menjadi putaran itu diatur oleh hydraulic control unit. Nah, kita lanjut. Cara kerjanya ya seperti apa pada setiap gear percepatan. Nah, jadi di sini ada oil pump dan pressure regulator valve. Ini pressure oil pumpnya. Ini regulatornya yang primer dan yang sekunder. Ya, jadi regulator itu kan seperti pintu katupnya ya. Seperti pintu katupnya, pengatur arah dari ATF-nya, minyaknya ya. Jadi mau disalurkan kemana itu diatur oleh regulator. Ini sekunderinya. Nah, ini manual valve governor ya. Ini berhubungan dengan kondisi shifternya atau persneling otomatisnya ya. Apakah dia di posisi L, apakah dia di posisi 2, apakah dia di posisi 3, ataukah dia di posisi D, atau dia di posisi P, atau di posisi mundur. Ya, ini berhubungan juga. Nanti dia akan berhubung ke manual valve. Nah, yang ini dia terhubung dengan pedal gas, ya, acceleration dan kick pedalnya. Dan yang ini terhubung dari governor valve, ya, atau dari beban mesin. Ya. Nah, dari data ini, ya, dari beban mesin, dari bukan throttle valve, dari posisi shifter atau persneling transmisinya, maka regulator valve ini akan mengatur tekanan ATF agar bisa mengatur rasio torsi dan kecepatan yang dibutuhkan. Oke, ini di posisi N atau P. N itu adalah netral, ya, P itu adalah parking. Ya, artinya ketika N dan P itu tidak ada perpindahan putaran ya dari poros input ke output ya, artinya terputus. Nah, ketika tidak ada putaran dari N dan P, maka di sini ya, walaupun oil pumpnya sudah hidup ya, sudah membangkitkan tekanan ya, karena oil pump ini berhubungan dengan mesin ya, ketika mesinnya hidup ya, maka oil pumpnya juga hidup. Nah, tetapi ketika pedal gasnya masih di off kan, maka ini tidak akan mengalir. Kemudian manual valve-nya nih, ya, karena dia di posisi N dan P, maka tekanannya tidak akan diteruskan. Ya, tekanan dari oil pump ini. Ya. Dan di sini kopling dan brake-nya dia tidak tergerak ya, tidak dioperasikan. Ya. Tadi regulator valve-nya makanya belum ada ATF-nya nih, masih kosong. Nah, kita lanjut ke posisi yang berikutnya. Posisi drive 1. Nah, manual shiftingnya dia akan terbuka karena ini sudah diarahkan ke D ya, drive 1. Nah, dia akan
ATF-nya ini akan diteruskan ke C1, kopling 1, dan juga dia akan menuju governor valve. Nah, governor valve-nya dia akan mengukur berapa beban mesin. Nah, ketika diukur beban mesinnya, ya, dia hanya belum membutuhkan ke percepatan yang lainnya. Ya, ini masih hijau. Maka dia hanya bergerak di C1. Nah, ketika di drive 2, ya, posisi di drive 2, maka ini ada perbedaan ya. Nah, di posisi drive 2, beban mesin akan bertambah. Ya, governor mengukurnya sedemikian, maka valve akan terbuka. Kemudian dia akan membuka katup, ya, valve-nya dari regulating valve menuju B2 yang akhirnya akan mengatur rasio pada planetary gear sehingga dia memenuhi rasio untuk drive 2, ya, B2. Nah, di drive 3, ya, ini sama dengan percepatan ketiga, beban mesin sudah mulai bertambah. Nah, dia akan membuka regulating valve yang secondary. Maka dia akan meneruskan ke C2 dan mengatur planetary gear unit untuk menghasilkan rasio gear untuk drive, ya, atau percepatan 3. Seperti itu. Nah, ini second gear, ya, posisi 2. Tadi kan posisi D. Nah, posisi 2 ini apa bedanya dengan posisi D? Kalau posisi D, dia akan mengatur secara otomatis dari percepatan 1, 2, 3, ya, sampai ke posisi maksimalnya. Perpindahannya itu dia di antara 1 dan 3 atau 4. Nah, tapi kalau kita set di posisi 2, dia hanya berada di posisi 1 dan 2, tidak bisa berpindah ke gear 3 secara otomatis. Ya, dia secara otomatis hanya mengatur pada posisi 1 dan 2. Nah, ketika posisi 1 dan 2, ya, di level ini, di level 2, ya, shiftingnya, ya, maka di regulating valve, ya, selain beban mesinnya terukur, ya, dan pedalnya, nah, di sini juga ada primary regulatornya, dia juga akan membuka valve menuju ke menuju ke B1, ya, menuju ke B1. Nah, jadi C1, B1 dan B2 ini akan menghasilkan rasio gear 2, ya, pada gear 2. Kalau tadi yang drive 1 ini hanya C1 yang bekerja. Kalau yang di D drive 2 itu C1 dan B2. Di D dan di posisi drive 3 itu C1, B2 dan C2. Kalau di second gear dia C1, B1 dan B2. Ya. Ini juga bisa dilihat. Ini dari generating pressure, dia sudah memberikan tekanan. Dari throttle pressure juga dia sudah memberikan tekanan. Ya, dari line pressure juga memberikan tekanan sehingga dia mengatur planetary gear pada posisi second gear. Ya. Nah, ini terlihat ya. Pada low atau first gear gigi 1, ya. Ini yang bekerja adalah B3. Ya. B3 dan C1. Ya, jika tadi di second gear B3-nya belum aktif, ini belum nempel, ya, brake-nya. Ketika brake-nya aktif, nah ini akan menempel sehingga mengatur planetary gear ke posisi low atau first gear. Nah, ini yang posisi R. Nah, posisi R yang bekerja adalah C2 dan B3, ya, kopling 2 dan brake 3.
3. Ini break 3-nya bekerja, ya. Reverse. Oke. Jadi ini kita sudah bahas semua transmisi otomatis dari komponen yang pertama, torque converter, yang fungsinya adalah untuk menghubungkan dan memutuskan putaran dari mesin ke transmisi berdasarkan tekanan fluida, ya, berarti ini kopling fluida torque converter ini. Kemudian juga planetary gear set, tadi kita sudah bahas, ya, fungsinya adalah untuk menciptakan perbandingan rasio dengan susunan tadi ada sun gear, ada planetary gear, ya, ada ring gear, dan juga ada planetary carrier. Ya, dia akan menghasilkan perbandingan rasio. Nah, planetary gear set itu tidak akan bisa menghasilkan putaran yang diinginkan atau putaran yang dibutuhkan kecuali ada komponen yang ketiga, yaitu hydraulic control unit. Ya, dia yang mengontrol aliran fluida untuk mengatur planetary gear set melalui kopling dan brake-nya sehingga didapat perbandingan rasio. Ya. Jadi 3 komponen ini, ya, itu akan bekerja. Ya, tadi alat penahannya ini yang tadi yang brake tadi, ya, dia termasuk ke komponen planetary gear set. Ya, jadi 3 komponen ini tidak akan bisa menjalankan fungsi transmisi otomatis, ya, jika tidak melakukannya secara bersama. Ya, mungkin itu saja pembahasan yang disampaikan melalui video ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, ya, silakan disampaikan nanti di kelas diskusi, ya, ataupun melalui kolom komentar di bawah. Sekian Bapak akhiri, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.